Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini ada yang hal aneh di negeri ini terjadi di balik penangkapan dedengkot teroris kemarin 3 orang oleh Datasmen 88. Sebelumnya saya ucapkan bravo Densus 88 dengan kerja yang baik. Emang 3 orang ini memang saya sudah dari dulu sudah mencurigai seperti Farid Oqbah ini. Gerakan dakwahnya itu sudah ingin membuat kekacauan, merasa dirinya paling suci. Pokoknya apa yang beda dari dia katakan kafir atau sesat. Dan sikapnya apa? Marah, ingin menyerang, berdalih jihad. Lah, di balik kejadian penangkapan teroris kok ada yang kebakaran jenggot nih? Malah yang lucu apa? Datang dari MUI. Lah, ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat. Ini loh, si Anwar Abbas nih, nggak ada selesainya buat masalah. Anda seperti kecewa si Oqbah ini ketangkap. Seperti ada kedekatan. Sampai Anda menanggapin netizen aja yang ingin bubarkan MUI, Anda berdalih malah bilang apa? Sekalian bubarkan, kalau begini, sekalian bubarkan negara. Ini Anda bicara pakai otak atau enggak sih? Atau emosi? Masa Anda seorang bubarkan negara? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu enggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Kebetulan dikasih makan oleh pemerintah. Tidak penting sebetulnya. Dan saya perhatikan yang suka bersuara tuh Anwar Abbas dan kelompok-kelompok yang sefaham dengan dia, yang seperti di luar NU lah. Saya yakin kalau sikap dari orang NU nggak mungkin seperti Anwar Abbas dan lainnya. Mensikapi segala sesuatu itu apa? Harus marah, kesannya ini. Nah, terakhir Anda seperti kecewa dengan sikap penangkapan Oqbah. Sampai ada unsur pembelaan. Siapa? Semua rakyat juga akan curiga. Jangan-jangan Anda membackup mereka, atau jangan-jangan Anda bekerja sama. Sampai Anda mensikapi ingin bubarkan MUI, Anda seperti anak kecil. Sekalian bubarkan negara. Ini negara Republik Indonesia. Bukan negara agama. Ini negara punya dasar hukum, undang-undang dasar. Jadi, nggak penting harus dengan ada MUI. Nggak menjadikan negara ini lebih utuh. Jadi tanpa MUI nggak ada masalah. Anda seperti menganggap mentang-mentang mayoritas terus mengganggu bubaran negara. Anda belum berjuang. Negeri ini dibuat menjadi merdeka. Mengusir penjajah. Dilawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang di situ tidak ada pernah bedain agama, suku. Semua bersatu. Apa? Ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan. Kok ini hari Anda petantang pententeng seorang diri mengatakan bubarkan negara. Saya soalnya mau ketawa aja. Cuma saya lihatnya apa? Ini ucapan orang bodoh dan ucapan orang emosi. Seperti ada sesuatu rahasia atau yang disimpan. Karena apa? Kenapa Anda marah? Harusnya Anda tuh mendukung dong Datasmen 88. Oh, ini teroris kok, sudah tersangka. Dan siapa yang nggak tahu Farid Oqbah? Lah, inilah saya bilang MUI itu bahayanya. Jadi ulama cuma dibuat label. Terus Anda kaitkan ini kriminalisasi ulama. Ulama yang mana dikriminalisasi? Emang kriminal loh yang ditangkap. Siapa sih yang ditangkap? Kriminal semua. Kalau ulama yang benar itu Habib Lutfi, Gusmus, Syed Agil Sirot. Itu kalau sebaik itu ditangkap atau dikriminalisasi, boleh ini saya lawan. Ini ulama benar. Kalau yang Anda bela-bela ini semua ulama karbitan. Ada pesanan. Kok kriminalisasi? Emang dia kriminal. Dan Anda anggap tuh ulama tuh seperti wakil Tuhan semua sempurna. Berapa banyak riwayat Nabi mengatakan kritikan terhadap ulama yang keras. Apabila ulama itu masuk dalam kejahatan, maka dunia ini ikut dalam kejahatan. Ini yang terjadi. Bertopeng ulama, Farid Oqbah, Anda juga Pak Anwar. Sampai juga ada. Lah,
Kalau sesama ulama nggak tahu di dalam ada yang terlibat teroris, ya berarti Anda ini bukan ulama yang benar dong. Berarti lebih hebat Densus 88 yang harusnya jadi MUI. Bisa menjaga marwah negeri ini. Dari pertama saya lihat MUI ini, lahirnya aja itu sudah cacat di zaman Orde Baru. Tujuannya apa? Politik. Menjadikan agama itu kuda politik. Nah, karena lahirnya sudah cacat, akhirnya saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua. Setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Harusnya seorang MUI itu, ulama itu apa? Tidak mempermasalahkan hal yang sepele-sepele yang nanti buat gaduh. Tidak ada yang benar semuanya saya perhatiin. Apalagi semenjak ada Pak Anwar ini. Dari wajahnya aja sudah kurang enak dilihat. Kalau ngomong nyelengkit, bilang Pak Jokowi, muak semuanya. Anda seperti ada yang frame, seperti ada yang menggerakkan. Belum lagi juga ini MUI, DKI, mau nyerang buzzer dan dukung Anies. Anda ini juru kampanye atau apa? Tapi saya dengar beritanya sudah terima duit dari Pemda DKI. Pantes Anda gonggong semuanya. Karena sudah makan duit dari mereka. Nah, kondisi begini, saya melihat sikap terjang MUI ini yang selalu membuat gaduh, malah bisa merusak sesuatu hal yang benar ditegakkan oleh seorang datasemen yang bekerja begitu teliti, malah bukannya didukung, malah dikritisi, dikaitkan apa anti-Islam. Siapa yang Islam? Kelompok Anda itu bukan mewakili Islam. Islam itu NU, Habib Lutfi, Quraisy, Muhammadiyah, Islam. Ini yang baik, mayoritas. Anda dikit-dikit klaim-klaim Islam ulama, kriminalis ulama. Bukan ulama Anda. Anda pedagang ulama su. Anda bekerja untuk kepentingan politik. Masa Anda mendukung Anies? Itu apa? MUI apa ini? Anwar juga seperti cacing kebakaran mensikapin teroris tangkap. Harusnya Anda mendukung dong. Sekali lagi, ini negara republik. Siapapun yang mengganggu negeri, kita lawan. Anda malah mengatakan juga mengkaitkan dengan JI. Dia juga apa warga negara Indonesia. Terus kenapa kalau warga negara Indonesia? Boleh berbuat sewenang-wenangnya atas nama agama. Lah, besok juga jangan salahkan dong PKI juga warga negara Indonesia. Pelakon dong, sama nggak ada masalah. Terus mau digituin semua? Hancur nih Pak negara gara-gara Anda. Anda nggak ikut berjuang membela negara, tapi Anda merusak negara ini. Harusnya Anda dukung tuh kerja Densus 88 polisi yang siang malam menyelidikin hanya untuk menyelamatkan negeri ini dari rongrongan. Di mana tempat yang namanya kuda politik menggunakan agama, pasti harus apa? Ya bertopeng ulama dong. Masa ingin membuat gaduh dengan gerakan agama yang bicara pendeta? Ya nggak mungkin dong. Masa mau membuat topeng, membuat kehancuran atas nama agama yang bicara apa? Tukang band, kan nggak mungkin. Ya pasti ulama. Di zaman Nabi aja juga banyak. Yang bunuh keluarga Nabi juga ulama. Lebih ulama dari Pak Anwar Abbas. Yang Islamnya mungkin baru level berapa. Ini sudah ibadahnya semua membunuh keluarga Nabi. Jadi jangan Anda gaungkan terus negeri ini mau diganggu sepertinya pemerintah sekarang itu benci sama Islam. Tidak benci sama Islam. Kalau benci sama Islam ya semuanya aja. NU dikebiri, Muhammadiyah dikebiri, Habib Lutfi nggak diajak ke istana, Gusmus nggak dikasih tempat. Jangan Anda frame ulama-ulama, kriminalisasi ulama. Jujur aja, ulama yang Anda katakan ulama itu bagi saya bukan ulama. Nah, yang lucu apa? MUI ini mewakili umat Islam di Indonesia, tapi yang mengkritik MUI apa? Mayoritas Muslim. Ini kan terbalik, jungkir balik, akrobat. Harusnya fatwa Anda itu didukung oleh mayoritas Muslim kalau masuk di akal. Berhubung fatwa Anda nggak masuk di akal, seperti ada tujuan lain, ini semua Muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Harusnya apa? Agama itu, Anda itu ulama, membuat persaudaraan, persatuan. Jangan membuat isu-isu yang ingin memecah belah. Sepertinya Anda ini bermusuhan sekali dengan yang namanya non-Muslim. Ini negeri mewakili 5 agama. Jangan Anda merasa mayoritas ini punya
harus dapat fasilitas lebih, harus kuat, ada petantang-petenteng. Terus yang minoritas mau didolimi? Jangan. Jadi seperti negeri ini apa? Selain non-muslim apa? Numpang. Dia punya jasa terhadap negeri ini. Besok-besok Anda direfresh dulu. Saya perlu orang MUI ini perlu dicek loh kemampuan dia tentang Islam, pemahaman dia tentang Al-Quran. Jangan-jangan nggak ada yang paham. Ngomong Islam seenaknya sendiri. Ya itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Dari mana kafir di Al-Quran? Tidak ada. Taurat, Injil itu juga kitab Allah. Dan tidak dianulir, keberadaannya ada. Lah, kalau Allah aja menjaga Injil sebagai umat Nasrani, masa kita tidak boleh mengucapkan Natal yang seperti Anda permasalahan tiap tahun? Sampai saya bosen. Umur agama sudah 1400 tahun yang lalu, masih ngecek-ngecek terus dibahas. Sebenarnya MUI itu apa? Lebih bagus apa? Ikutin jejak Nabi. Apa? Membela rakyat-rakyat yang kecil datang. Cuma dengan duduk aja di kantor, merasa Anda Tuhan wahyu. Seperti kelompok-kelompoknya Farid Oqbah itu. Dulu kan semua yang ada di MUI, yang maaf-maaf, keislamannya beda dengan NU, yang lebih banyak mayoritas di Indonesia, yang dakwahnya itu santun, yang tidak mengkafir-kafirin orang, dicintain kaum minoritas merasa terlindungi dengan keberadaan NU. Kok dengan gerombolan berapa orang ini seperti Anwar Abbas yang ekstrim menyerang-nyerang, Densus diserang hanya untuk mempertahankan Farid Oqbah yang jelas-jelas riwayatnya itu membuat gaduh negeri ini. Saya aja tahu Farid Oqbah itu siapa. Kalau jujur aja, kalau saya pikir apa? Data Semen 88 terlambat menangkap Farid Oqbah, harus dari dulu. Anda katakan, oh mungkin Densus ada salahnya. Anggap dari 100% Densus, mungkin 2% yang salah atau 5%, 98% benar. Lah kalau teroris, tidak ada yang benar. 100% biadab. Kenapa kok Anda mengadili Densusnya? Bukan menghukumi teroris-teroris ini yang biadab, yang tidak punya nilai kebenaran sama sekali. Sekalipun berjenggot atau bersorban, mereka munafik. Mereka musuh Islam. Yang merusak Islam itu bukan orang awam, seorang ulama-ulama yang seperti Anda ini. Tidak salah kalau rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Sudah ada Menteri Agama, Departemen Agama, itu lembaga negara. Di dalamnya ada apa? Berapa banyak agama. Jadi fatwanya itu apa? Memenuhi keadilan. Tidak membuat kisruh. Ini MUI tiap saat apa? Fatwanya seperti non-muslim itu apa? Yang diserang nanti ini, agama ini, hati-hati nanti kafir. Waloni nyerang-nyerang Kristen dia diem, tapi begitu ada kece teriak-teriak. Ini Anda tidak adil. Di zaman Nabi, siapa yang menghina ajaran Nasrani, Nabi yang marah. Karena itu juga ajaran Tuhan. Dalam surat Al-Maidah malah Nabi menganjurkan pengikut Injil supaya mentaatin Injil. Loh, kok Anda melarang mengucapkan Natal atau apa kepada orang Nasrani? Anda beragama nggak pakai kitab suci. Anda beragama seenaknya sendiri. Nah, inilah jadi. Jadi kalau ada rakyat nih ingin membubarkan MUI, sudah wajar loh. Bagi saya ini lembaga yang paling resek. Negara lagi disibukkan COVID, mengurusin ini semua. Anda kadang-kadang ngeluarin statement itu yang ingin membuat gaduh. Berdalih bela ulama, kriminalis ulama. Ini berapa orang? Gak ada yang ulama itu, Pak. Itu bukan ulama. Mereka menjual label ulama untuk hal-hal yang berbahaya, mendukung politik atau siapapun. Jadi saya aja nih, saya itu nggak anggap penting MUI, nggak pernah saya ikutin. Kenapa? Fatwa Anda itu semua bisa saya bantah. Sampai lama-lama tuh saya jenuh lihat agama ini. Menciptakan masalah nggak ada habisnya. Nanti timbul ini, nanti timbul ini. Kalau mau lihat keberadaan MUI ini bagi saya ini nggak penting buat suatu negara. Kalau saya boleh ambil permisalan, ada kutu di satu kasur,
kita nggak perlu bakas kasurnya, buang aja ini kutunya. Ini tetap bisa kasur. Lah, MUI ini bagi saya ini kutu aja itu dalam satu kasur. Jangan karena tingkah laku ormas kecil di sekolahan, misalkan OSIS bermasalah, ditutup sekolahannya. Lah ini goblok namanya. Kenapa? OSIS itu bukan apa-apa. Tujuan sekolah mendidik. Lah, negara ini mengurusi banyak masalah. Jangan cuma karena berapa orang di MUI yang sok merasa suci, merasa wahyu Tuhan, padahal semua itu fatwanya tidak mutlak, bisa aja sesat, Anda bukan mewakili Tuhan. Tapi kok merasa seperti MUI ini kalau bubar, Tuhan bubar, negara bubar. Enggak. Negeri ini aja yang paling sibuk urusan agama. Siapa yang mainin? MUI. Umur Islam sudah 1400 masih masalah ecek-ecek. Dan lagi saya bilang, seperti gerakan data semen 88, Anda cium semua. Siapa yang mendukung atau sedikit membela kelompok-kelompok teroris, bisa jadi mereka semua ada indikasi bekerja sama. Kalau dia tidak ada indikasi atau kerjasama, dia nggak perlu kebakaran jenggot. Jelas seorang biadab yang setiap saat ini bisa ngebom orang, yang bisa mengenakan nyawa orang yang nggak berdosa, kok dicari pembelaannya? Harusnya Anda tuh kalau orang yang benar akan membela data semen apapun. Nggak usah dicari kesalahan data semen. Kenapa? 95% itu benar. Dan saya juga MUI, fatwa Anda juga belum tentu benar loh. Jadi saya nggak ikut Anda. Tetap rakyat akan ikut data semen 88. Jadi saya ambil kesimpulan di sini hari, mengingat ini suara rakyat, dan saya minta kepada pemerintah, satu jalan, supaya negeri ini bisa lebih maju, nggak disibukin urusan problem agama yang tidak produktif, yang sutradaranya itu MUI. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Sudahlah. Daripada kita ngurus yang lain-lain, bubaran MUI. Cukup ada Departemen Agama, ada NU, ada Muhammadiyah. Bagi saya MUI ini apa? Sudah disusupin berapa orang yang punya afiliasi radikal. Kenyataannya sudah masuk kan? Ini baru satu, saya yakin banyak di dalam. Mereka punya jaringan banyak, mereka punya kekuatan finance. Ini langkah pertama. Nah, sebelum bermacam-macam ini semua, bubarkan aja MUI. Tutup, tidak ada masalah. Saya yakin, insya Allah negeri ini lebih baik tanpa MUI. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.